Oke, dari peristiwa yang ini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak. Bisa berarti ya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, si kancil. Coba dibaca. Pilihan saya dulu itu. Ada yang mau membaca si kancil? Ada yang mau membacakan ini si kancil? Ini aja saja. Hah? Kancil. Silakan dibaca si kancil salah satu dari kalian. Jadi yang membaca? Saya. Ya, oke, silakan. Saya sudah. Jadi satu paragraf ya bergantian. Ya. Oh, Ustazah yang pilih lah sudah. Coba Ustazah mau Balkis. Paragraf pertama. Balkis. Ya. Ayo dibaca Balkis. Di tengah hutan yang sunyi, tampak seekor kancil sedang menikmati mentimun. Perutku sekarang sudah sangat kenyang, dan aku ingin minum. Aku harus segera mencari air untuk minum, kata si kancil berbicara sendiri setelah menghabiskan mentimun yang ia petik. Paragraf kedua Nabila. Air sedikit pun untuk membasahi tenggorokannya yang sudah mulai kering. Kancil pun sudah selesai ini. Kancil pun berkeliling bukan untuk mencari air minum, tetapi sungai, rawa dan danau semuanya kering, tidak ada air sedikit pun. Ia pun berpikir sejenak. Iya, paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Gimana lagi aku bisa Iya. Ya. Ada dia kan di sini? Ada saja. Tiba-tiba ingat masih ada satu tempat lagi yang belum dikunjungi, yaitu ke sebuah kolam besar yang terletak di tengah hutan. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin saja di sana aku bisa untuk minum. Dan si kancil di dalam hati. Si kancil pun mulai berjalan ke tengah hutan tempat di mana kolam besar itu berada. Cinta separagraf 4. Siapa saja? Cinta. Oh ya. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam sebesar itu. Mungkin saja di sana aku bisa mendapatkan air untuk minum, kata si kancil di dalam hati. Si kancil pun mulai berjalan ke tengah hutan, tempat di mana kolam besar itu berada. Cin, paragraf 5 tuh yang ini loh, Cin. Yang mana saja? Sesampainya di kolam, ini kan 1, 2, Oh ya. 3, 4, 5 ini. Sebenarnya kolam itu sangat kecil. Sampainya ya saja. Ya. Sesampainya di kolam yang dimaksud, ternyata masih ada air di kolam tersebut.
Seperti dugaan si Kancil, ternyata benar dugaanku, masih ada di kolam ini gumam si Kancil. Lanjut ya, Naura Alia selanjutnya. Naura. Lagi di jalan dia Ustazah. lagi di jalan. Aira kalau gitu. Sebenarnya kolam itu sangat kecil, musim kemarau. Air di kolam itu pun surut dan hanya tinggal setengahnya, hingga terlihat kolam yang besar. Karena perasaan gempa mendapat kemudian kita pikirkan lagi, meskipun aku terjun ke dalam kolam tersebut dan meminum air sepuas-puasnya. Tenggorokannya yang tadinya kering sudah basah kembali. Tenaganya pun sudah mulai pulih dan badannya sudah menjadi segar kembali. Ariba selanjutnya. Sebentar ya. Ada suara ribut di Ustazah. Oke, lanjut. Silakan di-on-kan dulu semuanya ya. Balki, Salsa, dan Hafiza, silakan di-on-kan kameranya. Ariba hilang kah? Tadi kayaknya ada Ariba. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah suatu cerita. Jenis cerita apa yang seperti ini namanya? Fiksi. Iya, fiksi. Fiksi yang jenisnya apa? Dongeng kah? Dongeng. Fabel kah? Fabel. Dia termasuk ke dalam fabel. Itu adalah cerita hewan yang dia seolah-olah seperti manusia. Nah, sekarang Ustazah lupa belum ya. Sekarang silakan bukunya dibuka di halaman 46. ya 46. Ustazah ternyata 47. Ternyata Ustazah lupa belum screenshot-kan. Nah, di halaman 47 itu ada tuliskan peristiwa yang terjadi pada paragraf cerita tersebut. Dimulai dari paragraf 1. Ya. Apa yang terjadi di paragraf 1? Si Kancil lagi makan timun. Peristiwanya terjadi di mana harus disebutkan. Jadi peristiwanya apa? Yang pertama, yang di paragraf pertama. Yang di paragraf pertama ini adalah di tengah hutan ada seekor kancil yang akan mencari apa? Mencari air atau mencari minum. Oke, silakan ditulis di bukunya, diisi. Sudah? Belum. Bentar sudah. Oke.
Sudah. Sudah. Di paragraf kedua, peristiwa apa yang terjadi? Dari beli galon sungai untuk minum. Pergi ke sungai untuk minum. Ya, Tapi akhirnya Kancil pergi ke sungai untuk mencari minum. Tapi semua sungai dan danau pun kering. Sebentar ya, Nak. Sangat mengganggu sekali. Ada apa sih? Oke, di paragraf kedua tadi adalah Kancil pergi ke sungai untuk mencari minum, tetapi semua sungai, danau, dan rawa sedang kering. Itu adalah pada peristiwa di paragraf kedua. Nah, sekarang peristiwa pada paragraf ketiga. Peristiwa apa yang terjadi pada paragraf ketiga? Paragraf ketiga 1, 2, 3. Di mana lagi aku bisa mendapatkan air minum? Geruduk Kancil tiba-tiba ingat masih ada tempat lagi mendekat jika itu sebuah kolam besar. Peristiwanya apa? Aku harus segera pergi ke kolam. Akhirnya Kancil ingat ada satu kolam yang belum ia datangi. Akhirnya Kancil pun pergi menuju kolam di tengah hutan. Ada satu kolam yang belum didatangi. Akhirnya Kancil pun pergi menuju kolam itu. Sudah? sudah. Di paragraf keempat. Peristiwanya apa? 1, 2, 3, 4. Peristiwa di paragraf keempat adalah dan ternyata dugaan Kancil benar. Masih ada air di dalam kolam itu. Lalu di paragraf kelima, setelah itu apa? Akhirnya Kancil minum kan? Nah, Kancil masuk ke dalam kolam itu dan minum sepuasnya sampai rasa hausnya hilang. Jadi Kancil masuk ke dalam kolam, minum air kolam sampai rasa hausnya hilang. Di paragraf terakhir, akhirnya apa? Pada saat Kancil akan naik ke atas, Kancil tidak bisa naik lagi. Kembali. Ya, Kancil tidak bisa naik kembali. Nah, itu adalah suatu rangkaian peristiwa pada sebuah cerita. Nah, sebenarnya kalian juga bisa memberi
ubahlah salah satu bagian cerita tersebut agar lebih menarik. Jadi kumpulan-kumpulan peristiwa tadi kalian bisa mengubah atau kalian bisa memilih paragraf mana yang menurut kalian itu menarik, terus bisa ditambah alurnya. Jadi ini adalah yang peristiwa tadi itu yang di halaman 47 itu adalah contoh peristiwa. Nah, kalau kalian ingin mengembangkan sebuah cerita, jadi kalian bisa mengembangkan sebuah peristiwa itu. Contohnya di paragraf 6. Nah, akhirnya kancil tidak terjebak di dalam kolam. Kancil tidak bisa naik ke dalam kolam. Akhirnya ada seekor kura-kura datang menghampiri kancil dan kalian bisa mengembangkan sejauh mungkin. Ya, itu adalah contoh suatu peristiwa dalam paragraf di sebuah cerita. Jadi nanti dipelajari lagi ya, yang itu ya, tentang mencari peristiwa pada sebuah teks atau cerita dalam teks. Ya, terkait peristiwa di dalam sebuah teks paragraf, ada yang ingin tanyakan? Ada enggak? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Kalau tidak, kita lanjut pada kenapa ini? Oke, kita lanjut pada kembali lagi tangga nada diatonik minor. Nah, tangga nada diatonik minor itu memiliki interval atau jarak nada yaitu 1,5. Jadi 1,5. Satu lagi, terus satu lagi, terus setengah, 1,1. Dimulai dari A. Tangga nada diatonik minor adalah ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonik minor dengan ketujuh dinaikkan setengah. Namanya dinaikkan setengah ya. Nah, perhatikan contoh urutan tangga diatonik minor harmonis sebagai berikut. Ciri-cirinya: lagunya bersifat sedih. 2, lagunya kurang bersemangat. 3, melodi lagu diawali dan diakhiri nada 6. Nada ke-6 itu yaitu la. Jadi kalau ke-6 itu, kalau pertama itu do ya. Tangga nada pertama itu dimulai dari do. Kuncinya ada di C. Tangga nada kedua itu re. Tangga nada ketiga mi. Tangga nada keempat fa. Tangga nada kelima so. Tangga nada keenam la. Tanda ketujuh si. Jadi kuncinya itu 1 itu C, 2D, 3E, 4F, 5G, 6A, 7B. Ya, itu adalah kunci nada. Nah, 1 itu do, re, mi, fa, so, la, si. 7 ya. Nah, kalau tangga nada diatonik minor itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, yang paling menonjol itu dia sedih. Yang kedua, lagunya pasti kurang semangat. Nah, dan yang ketiga, melodi lagu diawali dan diakhiri di tangga nada ke-6 atau la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali tangga nada ketiga atau mi dan diakhiri nada ke-6 la. Contohnya lagu Bengawan Solo. Ada yang sudah tahu lagu Bengawan Solo? Ada yang pernah mendengar lagu Bengawan Solo? Tidak pernah, Ustaz. Tidak pernah. Ntar saya carikan dulu di YouTube. Lagu Bengawan Solo. Nah, lagu Bengawan Solo ini dinyanyikan oleh Gesang.
Bapak Gesang. Sudah meninggal ya orangnya ya. Masih loading. Mana ya yang di YouTube? Ica sini sama Akis, Ca. Nggak, Akis nggak bau, sini. Ica sini. Semoga bagus ya, jaringannya bisa. Enggak. Saya tahu. Aku enggak bau. MPK. Akis. Coba dia enggak sudah dipakai. Ya. Ini pun karena ini dapat ya. Karena ini buka ini ke Kalau enggak, Ustazah carikan ya, kalian simak di bukunya ya. Enggak bau. aku lagi campur. Nyimpen dulu ya pakai tangan dia aja. Karena ini goreng kasar. Akis enggak bau, Akis enggak bau. Iya kah? Mana ada Akis kentut? Maksudnya Akis enggak kentut. Sembarang. Iya kah bagus. Ya. Iya. Rangkaian Sakura White untuk kulit glowing. Ekstrak sakura dan hyaluron. Masih iklan Garnier. 10 kali lebih menyerap hidrasi intensif. Bisa kelihatan kan dari kalian? Tiap hari. Ya. Glowing skin. Glowing skin. Ya, disimak ya bukunya ya, di lagunya tuh ya. Ya Allah, ikan lagi Selamat Lazada. Ramadan dengan Lazada 44 Ramadan Sale. Beri hadiah yang berarti dengan diskon hingga 99%. Ini itu di bawah Rp44.000 dan gratis ongkir. Lazada 44 Ramadan Sale, beli sekarang. Heran tuh dong. Oke. Ica sama Akis. Sendal Akis, Ca. Nih. Ini sendal Akis. Nah. Celek. Akis. Enak mau pulek. Kita baca. Ayo sama Cisya. Berdua kan ya, berdua. Cara sambil jemuran. Bentar ya. Sini, Ca, sini naik. Ica ngapain? Gimana ucing? Mana ada ucing? Oh iya, ucing di atas. Ayo sini. Kabur ada ucing. Enggak, Bah. Nah, Ica naik atas gang.
Nah. Aku mau dicicip enggak. Umakia kasih itulah, nanti itu jatuh. Sini Cah yang naik, sini Cah, Akis dorong. Sini Akis. Enggak, naik sini. Nanti Cah sakit kan? Ini adalah contoh lagu dari Bengawan Solo. Jadi lagu Bengawan Solo ini memiliki rangga nada diatonik. Bisa jahat. Jadi dia lagunya pelan, kurang semangat. Nah, perbandingan satunya lagi yang di buku itu ada lagu Syukur. Kalau Syukur ini lagu nasional ya. Yang diciptakan oleh Haji Mutahar. Yang versi asli. Bioregar, antibakteri canggih usir kuman hingga Ibu kos. Ini lagu yang lengkapnya ya.
Oke ya, itu tadi adalah dua contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis atau diatonik minor yang memiliki dua nada sedih, baik Bengawan Solo maupun lagu Syukur, ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya tugasnya ya? Jadi boleh digambar di kertas HVS, boleh digambar di buku gambar, boleh digambar di karton. Kalau yang punya pensil warna, silahkan diberi pensil warna ya, supaya lebih cantik lagi. Terus jangan lupa untuk diberi keterangan. Jadi harus ada keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya, nanti nilainya separuh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengisi mutoba'ah, jangan lupa untuk selalu disiplin dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya, terus selalu mengerjakan semuanya dengan jujur. Oke, kita akhiri. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.